Halo, selamat berjumpa. Hari ini kita ketemu lagi. Terima kasih masih berkenan untuk menyimak channel saya ini yang kontennya masih sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi hiburan gitu ya, dan tidak menimbulkan konflik, permasalahan atau ketidaknyamanan bagi siapapun yang melihat ataupun yang menonton. Tidak ada paksaan untuk menonton, tidak ada paksaan untuk mendengarkan, tapi tentunya sebagai sesama penduduk negeri YouTuber, kita akan saling sama senang jika kita saling berkunjung, jika kita saling menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya begitu ya. Dan kali ini saya masih pengen ngobrol tentang COVID-19. Kebetulan ini sudah di bulan November 2020 dan ini adalah tanggal 25 hari Rabu 25 November 2020 ya. Ini berarti sudah berlangsung lebih dari 7 bulan sejak COVID-19 melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Hitung-hitung mungkin kalau di Kalimantan Selatan, di Indonesia COVID-19 itu mulai terasa, mulai disikapi sejak bulan Maret. Jadi kalau Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November berarti sudah 9 bulan. Dan selama 9 bulan ini sudah berbagai upaya, sudah berbagai langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak agar pandemi COVID-19 ini dampaknya bisa diredam, bisa dikurangi, dan penyebarannya juga dikendalikan, dikurangi, terutama dengan menerapkan 3M: mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Tentunya itu untuk yang menjaga jarak dan masker ini terutama saat bertemu dengan orang lain. Kemudian mencuci tangan ini ya bisa dilakukan setiap saat setelah kita melakukan kontak juga dengan orang lain atau saat melakukan kegiatan-kegiatan yang berkemungkinan ada kotoran yang tidak kita ketahui menempel pada tangan kita, tidak terlihat, dan mungkin juga bakteri atau virus seperti itu. Nah, tentunya ada banyak pro kontra, namun sebagai sebuah kebijakan yang harus diikuti, itu kita ikuti bersama. Dan tentunya karena kita ingin agar persoalan ini cepat berakhir, persoalan COVID-19 ini tidak berlarut-larut, mari kita terus selalu mendukung upaya melaksanakan disiplin protokol kesehatan tersebut. Mencuci tangan, menggunakan air dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian kalau perlu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Tentunya sampai saat ini angka penderita dari COVID-19 itu terus bertambah ya. Kalau kita lihat itu baik secara lokal di sebuah daerah, kalau di Kalimantan Selatan mungkin sudah sekitar 12 ribuan lebih pada bulan November ini. Kemudian untuk Indonesia juga tentunya sudah semakin besar angkanya, dan juga apalagi kalau dunia ya, karena ini adalah angka kumpulan dari awal sampai dengan yang terakhir tercatat. Nah, tentunya ada fluktuasi, kadang angka itu penderitanya berkurang, kadang bertambah dalam hari-hari tertentu. Nah, mudah-mudahan akan semakin membaik seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghilangkan COVID-19 ini dari kehidupan manusia. Setidaknya untuk menguranginya agar tidak semakin banyak dan tidak semakin parah.
termasuk dengan adanya upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, utama oleh negara, pemerintahan untuk mencari obat, mengadakan obat atau vaksin yang diharapkan bisa semakin mengendalikan wabah ini. Nah, kalau sampai dengan November 2020 ini di Kalimantan Selatan, perkembangan positif sebenarnya sudah cukup terlihat. Nah, ini terlihat ya, yang nampak dari berbagai aktivitas di kehidupan masyarakat yang sudah mulai berjalan lebih normal. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya itu tidak dikerjakan atau dibatasi, sekarang sudah mulai lebih dikerjakan kembali. Kantor-kantor sudah buka, walaupun mungkin masih dengan pembatasan, tapi lebih longgar dari sebelumnya, artinya dalam jumlah karyawan yang hadir di kantor, dan juga kegiatan-kegiatan aktivitas lainnya di masyarakat seperti pasar yang juga nampak lebih ramai. Dan bahkan di bulan November 2020 ini, sekolah seperti di Kota Banjarmasin untuk tingkat SMP sudah dimulai sistem uji coba untuk tatap muka, belajar di sekolah langsung dengan jumlah siswa yang terbatas dan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan bahkan hasil evaluasi terakhir nanti setelah simulasi belajar tatap muka di sekolah untuk tingkat SMP ini akan juga dilanjutkan nanti dengan masa transisi. Nah, kalau di masa simulasi uji coba belajar tatap muka di sekolah ini jumlah siswa tidak ditentukan seragam, misalnya sekian persen, masih menyesuaikan saja berapa kesanggupan, berapa yang dapat atau bersedia untuk masuk sekolah. Dan nanti pada saat masa transisi sudah ada gambaran bahwa untuk masuk melakukan pembelajaran di kelas itu sekitar 50% dari kapasitas kelas. Tentunya protokol kesehatan juga diharapkan terus dijaga. Nah, dengan gambaran ini mudah-mudahan semangat untuk semakin sehat, semakin terbiasa dengan era new normal, kenormalan baru dalam beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan terus terjaga. Mudah-mudahan juga vaksin, obat, dan daya tahan tubuh kita semakin baik sehingga virus COVID-19 ini tidak banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung upaya tersebut, baik yang kontra maupun yang pro. Semuanya tentunya menjadi pertimbangan dalam bersikap ketika kita menghadapi persoalan ini. Tentunya dukungan dan kritikan bagi kita semua itu sangat bermanfaat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar menghasilkan nilai yang lebih baik untuk kehidupan kita, baik secara pribadi maupun bersama. Itu dulu informasi kita untuk kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.